Oke guys, come back to my channel bersama Tida di Laroste. Ya, kali ini konten tentang pemrosesan pembubutan atau pemprofilan besi kanala. Dan mulai step pertama yaitu penggergajian dulu ya, penggergajian dulu. Tunggu waktu sekitaran 2 menit atau sampai 3 menit ya, sampai potongan selesai ya. Begitu terus dan jangan di skip. Oke. Inilah penampakan besi tadi udah dipotong ya, nunggu 2 menit 3 menit. Inilah proses yang kedua yaitu memasukkan besi ini ke dalam mesin profil atau bubut. Nah ini awalnya masuk begini, masih press ya, masih press. Kita juga bisa lihat nanti press ya, ya kayak begini. Ini wujudnya masih kayak gini ya. Nah, nanti hasilnya akan seperti apa, nanti akan dimasukkan ke dalam mesin itu, mesin besar itu. Nah ya, itu mesin besar atau mesin profil dari made in Jepang atau Daito made in Jepang ya. Itu nanti melalui prosesnya gimana ya. Nah ini sementara penampakannya kayak begini ya. Oke, ikuti terus, jangan sampai di skip ya. Oke, ini mulai memasukkan besi H untuk proses pemprofilan atau pembubutan ya. Kita mulai dari itu ya, ini besinya udah siap mau dimasukkan ke mesin ya. Ini udah saya mulai masukkan di mesin. Nah, di mesin, tapi sebelum pemrosesan atau pembubutan kita setting dulu kayak begini. Nah, ini adalah mesin setting di mana nanti kita harus mentaati sesuai dengan gambar. Nah, sesuai dengan gambar apa yang diinginkan dari buku tersebut atau baganya kayak begini. Nah, ini modelnya kayak begini ya. Nah, itu yang besi yang di belakang saya itu tadi prosesnya akan kita seperti dengan harus sama dengan gambar. Harus sesuai dengan gambar kayak begini ya. Harus sesuai dengan gambar. Ada main chest ini ya, atau main chest atau miring, ini harus sesuai. Nanti kalau nggak sesuai dengan hasilnya, nanti akan terjadi kesalahan. Maka ini adalah mesin yang paling rumit ya, mesin yang paling rumit dengan tingkat kesulitannya dari sini, karena bahasanya atau tulisan ini memakai huruf Jepang atau hiragana atau katakana ya. Ini yang paling sulit dari tingkat kesulitan dari sini ya. Ini kita udah mulai proses memasukkan. Nah, ini kita coba langsung melihat cara proses pembubutan atau pemprofilan dengan menggunakan mesin KH1050 made in Jepang Daito. Ini mulai proses pemasukan dengan sekali tombol. Ini seperti kayak robot ya, kayak robot. Ini nampak dari depan ya, nampak dari depan. Nah, ini seperti robot. Nah, udah tahu caranya awal mula proses pemprofilan ya. Dari dalam mesin ini kita juga nampak, yaitu yang atas ini ada 3, 1, 2, 3. Ini fungsinya beda-beda ya. Kita lihat aja gimana prosesnya. Menunggu waktu mungkin sekitaran antara ya seperti 3 menit, 2 menit sampai 3 menit. Tinggal kita setting yang itu dengan kecepatan. Tapi dengan kayak begini, dengan durasi kecepatan rata-rata 50 ya, 50 speed. Dan tebalnya 28 mili ya. Kalau Taiwan 28 mili, kalau Indo 2,8 cm. Tingkat ketebalan. Ini adalah proses
sekali salah, ini tadi bisa berbahaya juga. Nah, ini posisinya kayak begini. Ini dengan dua sisi. Ini yang dari depan. Nanti yang step keduanya itu belakang. Ini mesin yang pertama, ya. Mesin pertama dari mesin pertama yang dari depan ini, ya. Itu hasilnya sudah kelihatan, ya. Sama dengan gambar. Ini masih setengahnya. Ini membutuhkan waktu di antara 2 menit sampai 3 menit. Ini prosesnya kayak gini. Proses ini seperti mesin ini ketanggihan seperti robot, ya, seperti robot. Ini hasilnya udah kelihatan. Bisa dengan penggiringan sesuai dengan gambar. Ini canggihnya masih jahit antara 150 seperti robotnya itu sudah selesai. Bisa naik sendiri tanpa kita harus menekan tombol. Nah, ini hasil dari pemrosesan awal dari pembentukan atau pemrosesan mesin H, ya, kayak gini. Ini tadi. Nah, ini kalau udah semua terlepas, nah itu dengan cara otomatis udah lepas semua, ya. Udah lepas semua, ya, tinggal itu nanti yang belakang, ya, yang belakang ini. Nah, ya kan gimana? Ini nanti naik sendiri. Oke. Secara otomatis akan sendirinya berjalan. Dan ini step keduanya ini akan membubut atau memprofil yang ini, yang tadi, yang belakang. Nah, ini dari belakang. Ini dari belakang. Nah, ini dari belakang, ya, sama seperti yang di depan tadi, mesin itu depan secara otomatis ini buka tutup atau dengan pintu buka tutup. Nah, ini. Ini satu fungsi, ada 3 fungsi yang tadi, satu yang di atas itu 1, 2, 3. Yang ini tuh kemiringan, profil kemiringan, yang ini tuh tengah, ya, untuk membungkuk tengah, ya. Ini seperti kayak ini. Nah, semua ini diatur dari sensor, ya, dengan sensor, semua dari sensor. Ini. Nah, ini proses terakhir, ya, step keduanya ini. Bisa lihat ini semua terpasang sensor mungkin ya sama, mungkin nunggu 2 menit sampai 3 menit, ya. Nah, kita juga bisa lihat fungsinya masing-masing kayak begini. Ini fungsinya masing-masing. Sama seperti yang di depan, yaitu durasi atau lamanya untuk memperkuat sekitar memakan waktu 2 sampai 3 menit. Nah, ini sama, ini menggunakan mesin KH 1050 buatan made in Jepang dari Daito. Ini proses sama seperti ini.
Kalau suatu misal kurang tipis, nanti kita bisa setting kembali ya. Kita bisa setting kembali kurang tipis, bisa kita setting kembali. Sama seperti yang di depan, kita durasi 2 sampai 3 menit ya. 2 sampai 3 menit. Nanti kita tinggal tunggu hasil dari pemprofilan atau pembentukan. Mungkin sangat berbahaya karena itu kenapa kok ada percikan api itu biasanya kendalanya dari pisau. Nah, pisaunya itu udah nggak tajam, harus diganti ya, diganti yang baru, harus diganti yang baru. Nah, pisau itu tadi lihat kan ya. Tapi masih 75% masih bisa dipakai asalkan nggak terlalu banyak apinya ya, percikan api kayak begini. Kita juga bisa lihat sama seperti yang lainnya. Oke, sambil kita tunggu mungkin 2-3 menit, nanti kita tinggal tunggu finishing atau proses akhir ya, hasil dari pemprofilan ini ya. Ikuti terus, jangan sampai ketinggalan.